Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini hari Jumat, kuliah pengganti hari Kamis minggu lalu ya. Jadi eh, minggu lalu kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kita mulai kuliah liquidity risk ya. Jadi liquidity risk ini risiko yang timbul dari perbankan itu kalau dia tidak bisa memenuhi kewajiban, baik itu yang berasal dari sisi aset seperti komitmen loan, untuk menarik, tapi bank itu tidak ada dananya. Di sisi pasifa, terutama sampai ketiga. Dan kemarin saya lihatkan kas mana, kas sebelumnya itu 70% itu ya. Dan ketiga itu teraset ya, teraset. Seperti laporan Bank BNI. Bank BNI sekarang udah 900 triliun lebih ya. Itu depan udah 1000 triliun asetnya BNI. Jadi kita lihat penyebab liquidity risk pada lembaga depository bank ya. Penyebab liquidity risk itu pertama di sisi utang, di sisi aset. Kalau kita lihat dari neraca ini ya, itu ada total cash ya, asetnya 6.190,6 miliar. Miliar ya, miliar dolar ya, dolar. 6 triliun ya, 6 triliun. Asetnya 6.150 triliun ya, aset perbankan ya. Kurs rupiah berapa triliun? Mungkin sekitar 9.000 triliun. Aset bank kita kan cuma 1.600 triliun. Di bank asing, bank multinasional ya. Dari 6.150 triliun itu, kalau diasumsikan $1 itu 10.000, itu sudah 60 triliun ya. Jadi itu sebesar itu berasal dari total loans ya. Jadi total loans itu diberikan 66,82%. Sedangkan total depositnya 69,79%. Ya. Total pinjaman itu 21,2%. 0,2%. Yang lainnya total utang, selisih total utang sama total aktiva itulah likuiditas. Jadi kalau seandainya bank itu utangnya kan deposit ini, deposit itu sampai ketiga. Besar banyak di tabungan. Jadi kalau mereka mencarikan tabungannya, dana tunai nggak ada. Jadi kalau biasa kan nasabah itu mencarikan tidak serentak. Kalau serentak pasti nggak sanggup bayar. Kan dana tunai cuma 255,9 triliun. Ya. Sedangkan total pihak ketiga 4.000 triliun. Tapi karena ada yang store, ada yang narik, ya, itu menyebabkan bank itu bertahan ya, dalam masalah. Tapi kalau semua narik semua, nggak ada nyetor,
oleh bank itu. Jangan seminggu sehari 2 hari aja semuanya narik, habis bank. Kalau di di BNI kemarin saya lihat akhir tahun 2021 total cash cuma 190 triliun, ya. Total asetnya hampir 1000 triliun. Total diberikan 690 triliun, hampir 70%. Ya. Terus ya, sorry, 690 triliun, hampir 700 triliun. Dari semuanya ya nggak bisa. Nggak bisa. Hanya 190 triliun dan segar. Makanya perlu regulasi yang ketat untuk melindungi kepentingan nasabah. Kalau nggak ada regulasi, wah, bisa-bisa bank itu kayak seperti lembaga keuangan yang kena tipu, ya, pada minta ini uang yang kembali serentak, oleh pikirnya. Satu nasabah dia merasa tidak dibayar sesuai janji, merebak ke semua nasabah, berbondong nasabahnya narik kembali. Lembaga keuangan itu jadi pusing, ya. Kalau di bank kan tidak seperti itu, ya. Dan tidak pernah, kalau soal tabungan di bank itu, bank mengatakan uangnya nggak ada Pak, besok aja, kan nggak pernah. Pasti sudah ada duitnya. Jadi kalau nggak ada duit, ya, kayak satu nasabah, kalau saya tidak diberikan dananya, sudah ngantri-ngantri, dananya habis. Wah, itu bahaya tuh. Di sosmed beredar kemana-mana. Bank Mandiri, Bank X itu tidak punya duit, cepat tarik tabungannya, udah berbondong, nggak sanggup. Ya. Yang potensi di sisi utang ini sebenarnya, likuiditas ini. Maka kalau dari hasil hasil penelitian, maka itu probability kemungkinan bank itu kesulitan likuiditas itu mungkin 8%. Maka GWM 8%. Mungkin 5-7% lah. Probability kemungkinan dia kurang dana, ya. Kalau seandainya cashnya kosong, maka GWM itu 8% dari nanti ketiga. Ya. Ini contoh, ini kalau 10% dari 4.000 ini 400 kan, 400 separuhnya 200, separuh 5%. 5% 255, itu 255. 400 ya sekitar 8%-an. 6%, 7%. Maka bank itu rentan isu, ya. Pada contoh misalnya, pada contoh pemerintah chaos, ya. Chaos. Terus tidak ada kejelasan dengan kebijakan perbankan. Banyak macet. Itu banyak lari. Ya. Udah politik anjing-anjing, nggak jelas. Udah itu menyebabkan terjadinya kondisi instabilitas. Maka nasabah bondong-bondong naik uangnya. Pasti nggak akan semua dipenuhi. Hanya 8% dari situ aja. Bisa kalau yang di bank itu dana ketiganya ada 1 triliun, ya. Contoh 1 triliun. Tabungan 1 triliun. Yang bisa dibayarkan paling 1 triliun dari apa? 8%, 1 triliun berarti 80 miliar cuma bisa dicairkan. Sisanya kemana? Nangis itu. Bahaya itu. Ya. Ya, karena uang nasabah ini, ya, 4.000 ini lari ke mana-mana, lari ke investasi, lari ke total loans, ya. Ini lari ke sini, diberikan itu aja. Nah, ketiga 4.000 diberikan 4.135, ya. Lari ke kredit diberikan. Tentu saya kredit diberikan itu tidak waktu ada 4 tahun, ada 3 tahun, ada setahun, ya. Dan tabungan dicari setiap saat. Itu yang
kalau lihat seperti itu nggak kebayang deh perbankan itu seperti apa. Kepercayaan itu sudah nggak ada dari masyarakat untuk bank. Jadi manajer depository harus dapat mengontrol ya, mengontrol karena kan dananya sedikit mah. Jadi kalau bisa sehari itu jumlah tabungan lebih besar pada jumlah tarik harusnya. Ya, sehingga tidak terjadi pengurangan cash yang di tangan ataupun di bank sentral. Ya, menambah terus ya. Jadi kalau bank itu dikelola oleh individu satu kampung pasti nggak sanggup seperti itu. Saya contoh mungkin saya pinjam sama kendaraan masyarakat setarik 1 M, saya pinjamkan ke kredit konsumsi 400 juta, 500 juta uang di tangan. Suatu saat dalam pemilik dana itu pasti cepat banget diisunya. Kalau di kampung kan cepat, kita duitnya nggak ada, udah lempari semua. Makanya semua pinjam itu nggak boleh naik dana, nggak boleh naik dana masyarakat, nggak boleh. Nggak boleh risiko sekali, cepat sekali termakan isu dan skala kecil. Kalau si pinjam koperasi bisa naik dana masyarakat, pasti kacau balau. Pasti tidak stabil. Sebentar naik duit. Kalau lihatnya sekarang duit macet kalau di lembaga keuangan itu cepat banget berubah ke luar. Cepat banget. Ya. Sekarang kan seperti lembaga PDN, kredit macet nggak masalah karena sumber dananya bukan dari masyarakat tapi dari bank, dari investor, individu atau institusi, dan dana ventura dan sebagainya. Dan dana yang berasal di lembaga tertentu, itu bukan dari masyarakat. Sekarang kan saya lagi ngajar lembaga manajemen lembaga pembiayaan. Ya, menarik untuk boleh. Pada sisi lain, dan selama ini sudah kenal perbankan itu. Jadi lembaga keuangan itu harus mulai NDD. NDD itu dia deposit plan, selisih antara jumlah dana masuk di dana ketiga dikurangi dana yang keluar, ya. Masuk keluar, ya. Jumlah yang nabung sama jumlah yang narik, ya. Itu bisa jumlah yang nabung itu lebih banyak keluar dibanding narik. Waktu negatif, kalau negatif masa cari dana sumber lain melalui ini purchase liquidity management atau store liquidity management. Nah, purchase liquidity management melalui pasar uang dengan kredibilitas sertifikat deposit atau notes atau bonds. Nah, penggunaan NDD ini dapat dilakukan dengan likuidasi beberapa aktiva liquidnya. NDD yang negatif itu utilizing its store liquidity. Jadi dia memanfaatkan aset liquid. Tapi bisa di bank itu liquidity management di bank besar tidak menarik buat mereka. Karena akan menurunkan jumlah aset mereka. Aset turun, pasifnya turun. Tapi kalau mereka sumber dana diambil dari taman utang baru, seperti purchase liquidity management, dia beli pasar uang di bank, itu tidak mengurangi aset. Karena utang dana ketiga dibayarkan nanti bertambah pinjaman pada bank lain. Yang kedua, lebih tiris dari sisi aktiva. Jadi deposit dan yang menyebabkan liquidity problem bagi uang itu masalah pencairan loan, komitmen dan kredit lain. Jadi ada dua yang
aktiva kemungkinan ada problem di likuiditas. Pertama, komitmen loan. Komitmen itu kan kalau bank ngasih kredit ke si A setuju ya, saya setuju itu timbul komitmen loan, ya. Timbul loan komitmen, timbul komitmen. Saya harus menyiapkan dana kalau nasabah itu menarik kreditnya. Ya kan, makanya bank itu menjadwalkan penarikan kredit itu. Kalau bisa seenaknya, ada sih beberapa debitur yang bisa seenaknya sebagai kredit lain itu bisa seenaknya. Itu modal kerja reporting sih. Tapi kalau yang lain itu nggak bisa kredit investasi, itu ada jadwal pencairannya. Karena bank itu siap dulu. Bisa dari kebutuhan setiap periode. Kalau dia itu kredit investasi, kapan dia beli mesin, kapan ini kan langsung sekaligus beli. Ya. Kalau udah mulai kerja, itu bisa kredit lain, ya. Revolving. Ada juga mulai kerja tidak revolving. Seperti investasi, cuma penggunaannya memang untuk biaya operasional perusahaan. Apa itu? Siapa? Oke dulu, sebenarnya tentang ini. Boleh, jadi sekarang ada kecenderungan bank untuk meningkatkan loan komitmennya. Dengan asumsi komitmen ini tidak digunakan oleh peminjam. Itu standby aja. Tapi jumlahnya nggak banyak. Loan komitmen itu nggak banyak jumlahnya. Bandingkan total aset perusahaan nggak besar. Karena biasanya begitu setuju langsung cairkan. Jarang berlama-lama begitu. Setuju Januari, sebelum Desember itu udah cair. Jadi kalau laporan tahunan nggak kelihatan nggak komitmen. Tapi di segi Januari bercairkan ke depan, itu ada selalu komitmen di operasi. Itu menyebabkan komitmen itu cuma kecil. Kemudian bisa juga liquidity bank itu pengukurannya, ini pengukurannya sumber dan penggunaan likuiditas, peer group ratio comparison, liquidity index, dan financing gap, dan replacement requirement. Pertama kelihatan kalau menggunakan sumber dan penggunaan likuiditas, itu bank itu analisis sumber dan penggunaan likuiditas. Jadi dia ada estimasi proyeksinya. Proyeksi dibuat setiap minggu, setiap 3 hari itu berapa. Ini tool untuk mengukur fasilitas. Kalau sumbernya itu lebih kecil daripada penggunaan likuiditas, maka kemungkinan potensi risiko likuiditas akan terjadi di masa datang. Jadi ada 3 dana yang liquid yang bisa diperoleh oleh perbankan itu. Oleh 3 cara: menjual aktiva, liquid ya, minjam dana deposit uang, menggunakan kelebihan saldo cash reserve. 3 ya. Kemudian resiko itu apa yang ini cara untuk mengukur likuiditas exposure lah, membandingkan rasio kunci ya, tertentu dari neraca lembaga keuangan itu, seperti rasio loan to deposit atau LDR, loan to deposit ratio. LDR itu menggambarkan berapa persentase kredit diberikan terhadap dana pihak ketiga. Ya. Kemudian dana dipinjamkan itu ya, merupakan total aset
Kalau tadi kan 69,9% ya. Di awal itu contohnya 69,9%. Sebuah kredit diberikan terhadap aset. Lalu juga komitmen to lend to aset ini rasanya jarang ada di laporan perbankan kita. Perbankan kita tuh LDR sering LDR. Tapi kalau di lembaga keuangan non bank itu ada rasio ROE fund to total asset, commitment to lend to asset dengan lembaga keuangan yang mempunyai size dan lokasi yang sama. Jadi bandingkan LDR bank besar, bank kecil, presentasi kan mirip ya. Jadi ketentuan BI. Cara ketiga untuk mengukur risiko likuiditas adalah menggunakan equity index. Equity index ini dikembangkan oleh Jim Pierce ya di Federal Reserve Bank Amerika. Indeks ini mengukur potensi kerugian yang dapat diderita lembaga keuangan dari penjualan dari kita dibandingkan dengan jumlah yang akan diterima dari pasar wajib besar komisi normal pasar. Perbedaan yang tinggi antara harga aset dengan harga pasar wajibnya kan kurang lebihnya. Jadi kalau seandainya harga pasar dari sales aset itu harga pasar yang sebelumnya tempo sudah dijual, harga pasar sekarang. Jual sekarang harga berapa? Nanti dibagi dengan prediksi prestasi terhadap harga sesuai dengan temponya. Jadi contoh seperti ini, contohnya. Jadi kalau misalnya lembaga keuangan itu punya dua aset liquid ya. Pertama T-bill, yang kedua real estate loan ya, asset loan. Ini bukan T-bill, dua aset aja. Aset. T-bill itu kalau di komposisi 50% T-bill, 50% real estate loan. Bisa juga T-bill itu 30%, real estate 70%. Ini kan contoh. Nah, jadi kalau T-bill itu kalau dia kalau dia mau terima sekarang ya, kalau dicairkan sekarang itu 99. Ya. Kalau dia menunggu di tempo itu 100. Ya, 100. Jadi ini sekarang bagi nilai saja tempo. Atau nunggu sebulan lagi lah bisa juga. Tempo akhir bulan. Di bulan ya 100. Kalau real estate itu kalau dia mau jual kredit itu ke pihak ketiga, dia terima 85. 85 dolar per 100 dolar. 85. Kalau jika dia akan berpilasi aset 1 bulan lagi, dia terima 92. Ya, 92. Start itu kan yang panjang. Sehingga kita bisa hitung indeksnya itu ya, indeksnya. Equity indeksnya 0,5 bobotnya, bobot dari T-bill itu. Bobot itu total investasi ke T-bill itu 5%. Total investasi ke kredit itu 50%. Jadi 0,9 ini kalau harga sekarang dicairkan sekarang 0,99. Ya. Kalau sebulan lagi itu 100. Jadi 99 100. Nah kalau beli KPR ya, kredit untuk rumah itu, kalau dia cairkan sekarang dijual ya 85 ya, itu akhir bulan 92. Jadi sehingga indeksnya itu dikali-kalinya tambah ya
pertama 0,5 kali 0,9, 0,5 kali 0,9 per 1. Tepatnya itu 0,495. Jadi 0,5 bobotnya dikali 0,85 bagi 0,92. Dapatnya 0,462. Sehingga indeks itu 0,957. Indeks itu jarang di atas 1. Ya. Nggak masuk akal. Masa ya kalau dicarikan sekarang 1000, kalau tunggu sebulan lagi 600. Ini jarang. Jadi masalah saham. Itu loh tanya. Nah, kalau seandainya harga sekarang itu lebih kecil, misalnya kredit perumahan itu ya. Kalau dicarikan sekarang kan 85. Kalau dicarikan sekarang 65, tambah turun itunya indeksnya. Jadi 0,957 jadi 0,847. Ini sebab tidak liquid ya. Oh, oh. Yang berikutnya alat yang digunakan untuk mengukur likuiditas bisa dia financing gap dan financing requirement. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama itu timbulnya financing gap. Financing gap itu timbul karena rata-rata loan dikurang rata-rata deposit di mana loan itu lebih tinggi pada deposit. Misalnya diberikan 1.000 triliun, ya. Dan ketiga cuma 800 juta, 800 triliun, berarti ada gap 200 triliun. Yang kedua lah, bagaimana mengatasi financing gap. Jadi kan ini penyebabnya. Ya, karena loan itu lebih besar pada deposit yang ketiga. Kalau yang lebih rendah pada ketiga nggak ada financing gap ya. Jadi itu positif. Lebih dana boleh. Di bank sekarang kan likuiditasnya melimpah karena loannya itu lebih kecil pada depositnya. Karena ketiga. Kalau enggak, timbul financing gap itu ini sumbernya. Jadi sumbernya itu pertama dia jual aset likuid kan negatif. Dan kalau ditambah dengan bisa financing gapnya ada 1000, dijual hasil likuidnya 100, 900 lagi harus pinjam. Fund. Jadi financing gap kalau dipindahkan ke kiri liquidity asset ini. Jadi kan dia penambah sini. Penambah sehingga dana dibutuhkan pinjam ketiga itulah itu sama dengan financing gap tambah liquidity asset. Jadi financing requirement kebutuhan dana berapa? Itu financing gap tambah dengan liquid asset. Liquid asset itu liquid asset yang akan dijual itu berapa? Ekspresi yang ingin diperlihatkan dari perubahan di atas adalah memplikasikan bahwa likuiditas dan material dari financing requirement yang adalah bahwa tingkat core deposit dan loan-nya menentukan kebutuhan pinjaman atau pembelian dana. Jadi ini, jadi tingkat loan sama deposit itu, yang ketiga menentukan kebutuhan dana. Ya.
Misalnya average loan-nya 1.000, tahun ketiga 800, seperti 200 kemudian 200 itu dia akan menentukan berapa pinjaman borrowing fund. Ya. 200 itu nanti misalnya dia akan lakukan liquidity asset ya. Biasanya dijual, sisanya baru borrowing fund. Saya bertanya, berikutnya bisa nggak liquidity assetnya tidak dijual? Ya semua borrowing fund. Ya. Bisa aja, bisa aja. Ya. Ini kan kesannya seolah Nasdaq itu asosiasi dengan menjual aset likuid. Kalau nggak jual gimana? Apa? Berarti borrowing fund semua. Atau misalnya financing gap itu sama dengan aset liquidnya. Jadi nggak butuh itu, nggak butuh apa pinjaman dari luar ya, tambahan dana. Jadi tingkat core deposit dan loan akan menunjukkan kebutuhan pinjaman dana. Ya. Jadi ini financing gap equity asset. Ya. Misalnya contoh ya, ini neraca perbankan ya. Ini total 30-30. Ini asumsikan apa kualitasnya cuma ini aja, kualitas sama dengan total aset. Total asetnya mungkin ini ada aset lain ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, kondisi gap itu di mana? Loan dikurang dengan yang ketiga 20. Jadi 5 kan. 5 kondisi gap. 5 itu berapa kebutuhan dananya? Ya, 5 tambah 5. 5 kondisi gapnya tambah sedikit 5 sama 10. Ya. Jadi kondisi gapnya 10 sih. Kondisi 10. Ya. Oke. Berarti jadi seimbang terus ya. Seimbang. Nah, berikutnya lah metode lain digunakan untuk ukur diskualitas itu maturity perkataan BIS, Together Screen Analysis. Jadi BIS memberikan garis besar dari maturity level method to liquidity risk, khususnya dan funding recruitment. Contohnya, jadi dia caranya alat inilah dengan membuat prediksi harus kas 1 hari 2 malam dan 6 bulan. Ya. Misalnya ke Simpro, pertama terima dana dari aset Tempo, kemudian aset dan yang beli Tempo, ini aset beli Tempo, kemudian aset deposit liability, kemudian penetapan deadline, liability, security. Kemudian penetapan apa deadline ya, deadline. Jadi ada uang masuk dari deadline ya, debitnya bayar ya. Kemampuan ability to security, kemampuan sekuritas itu dicairkan 5. Ya. Dan cash flow-nya utangnya Tempo dibuat 30. 15.
Jadi kalau kita lihat untuk satu hari, untuk likuiditas besok harinya, itu masih bisa terpenuhi ya. Jadi kebutuhannya 4, ya. Apa kelebihan 4 ya. Untuk di hari pertama ada kan masuknya 54, keluarnya 50, berarti sempat ya. Nah, besok ada lagi 2 malam hari ketiga ya. Itu kebutuhannya 750. Sorry, mau masuk 750, kemudian 800, jadi negatif 50. 50, sehari sebelumnya ada kelebihan dana 4, jadi 546 kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang maka bukan kebutuhan dana, misal 46, maka jadi 10 unitas ya. 6 bulan, jadi kelebihan dana 1150. Ya. Kemudian dikonversi dan kurang 46, jadi 1104. Jadi kalau kita bikin 6 bulan, dilihat apakah ada kurang dana dari pertama, dari kedua, dan seterusnya gitu. Itu bisa antisipasi jalan keluarnya seperti apa, sumbernya dari mana. Ya. Apakah mengambil hasil liquid atau meninggal pasar uang, kan itu aja. Bank. Ini horizon time ya. Horizon time itu jangka waktunya agak pendek ya. Kalau biasa merekomendasikan sebaiknya kalau mau estimasi cash flow itu selama 3 hari, 5 hari, jadi sekali seminggu. Ya, seluruh tuh di bank sekali seminggu. Dari Jumat sore yang menyusun dan kita data ke bagian yang keuangan yang menyusun proyeksi cash flow 5 hari minggu depan ke 5 hari, satu minggu 5 hari. Biasanya kalau nggak ada masalah rutin sama dengan tahun sebelumnya, dengan bulan sebelumnya, jadi gampang. Tidak, dalam pengolahan kecukupan likuiditas perlu disajikan beberapa skenario. Skenario ini menggunakan wave analysis. Wave analysis itu di mana kalau polisi ini kan satu skenario kan, satu hari satu skenario. What if analysis itu bikin skenario pertama, skenario kondisi normal, juga kondisi krisis, juga kondisi general market krisis dan spesifik krisis, krisis umum dan krisis khusus tertentu. Atau dua aja, kondisi normal, kondisi tidak normal. Itu sifatnya positif dan negatif. Nah, kalau di sini misalnya ini kondisi normal segini, nah kalau kondisi tidak normalnya, ya, misalnya mencerita aset paling yang bayar mungkin kalau nggak normal ya mungkin 6 gitu. Ini mungkin lebih kecil di sini. Nah sekarang setelah dapat dua alternatif itu, kita jumlahkan. Jadi jumlahnya pakai teori probability. Berapa probability kondisi normal, berapa probability kondisi tidak normal. Biasa kondisi normal terjadi selama ini, maka probability kondisi tidak normal itu sedikit. Paling 20%, normalnya 80%. Tapi kalau sudah berada di Kroasia ke perang sekarang kan. Kondisi normalnya lebih kecil probability-nya pada kondisi krisisnya. Itu menghitung dari apa? Dari proyeksi itu menggunakan wajib analisis. Lalu berikutnya lah, nanti analisis itu bikin jumlahkan ekspektasi cash flow. Nanti kelihatan di sini apakah yang negatif atau positif. Kedua juga bikin pencarian likuiditas. Setiap produk
Jadi dalam implikasi dari pendekatan BS fertility ladder, diperlukan perencanaan likuiditas merupakan komponen utama dalam likuiditas dan hubungan dengan cost. Jika dengan biaya, perencanaan likuiditas dapat lakukan optimal funding mix sehingga cost of fund maka kerugian cash tersebut dapat tercapai. Ya. Jadi perencanaan likuiditas itu mempunyai beberapa komponen. Yang pertama itu delineation of managerial detail responsibility. Tanggung jawaban dibebankan kepada manajemen kunci berubah jadi bisnis. Ya. Ya. Yang kedua adalah daftar terinci tentang fund provider yang sering menarik dana dengan mempunyai pola pendidikan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasikan ukuran size, potensi deposit dan pendidikan dana apa nah, jadi dilihat ukuran ketiga lah identifikasi ukuran potensi deposit, setoran dan pendidikan dana. Jadi berbagai horizon waktu, bisa 1 minggu, 1 bulan, kuartalan, semakin tadi itu kan 1 hari, 2 hari, 6 bulan. Dengan alternatif sumber pendanaan di private market, pasar swasta untuk memenuhi pendidikan. Di emergency loan dari lembaga lainnya dari bank sentral. Kemudian keempat adalah merencanakan penetapan batas internal masing-masing pinjaman, subsidiary dan cabang dengan bond untuk risk premium. Dapat diterima untuk pembayaran di pasar. Ya. Dan liquidity risk, unexpected deposit rate dan penganggaran. Proses risiko normal dan terkait dengan arah perencanaan manajemen yang lebih tepat, deposit withdrawal atau exercise loan commitment merupakan problem likuiditas juga yang signifikan bagi kita. Hal ini menyebabkan ketersediaan dana pinjaman untuk kebutuhan cash reserve untuk mengantisipasi kebutuhan. Contoh, peristiwa bulan Desember dan musim liburan, ketika deposit jumlah kas yang lebih besar dari kebutuhan cash. Dilihat kondisi normal dan tidak normal. Jadi problem utama di likuiditas dapat muncul jika
jumlah deposit grant dalam kondisi normal tinggi dapat diprediksi. Sebenarnya kalau jumlah yang narik sama yang lebih besar pada jumlah yang ditabung, itu mungkin bisa abnormal deposit grant, shock. Sehingga solvensi bank itu akan hubungan dengan bank lain. Ya. Jadi dia butuh hubungan dengan bank lain untuk mendapatkan dana. Kalau tidak ada dana, maka dia larinya ke itu, ke nasabah. Itu sebenarnya dari bank lain. Yang ada nasabah. Ya. Dan nasabah itu bisa isu bahwasanya nabung di bank lebih baik. Ada perubahan tiba-tiba dalam peredaran investor. Jadi holding bank financial asset, seperti bill atau mutual fund swap. Berkaitan deposit dan bank run liquidity. Jadi misalnya bank itu cuma dana 50 ya, ini contohnya. Dan nasabah memiliki dana 60. Kondisi tidak normal, kalau semua nasabah narik ya, dari 60 itu, jadi 60 orang nasabah, satu nasabah itu ada 1 juta. Jadi di kondisi itu ada 10 nasabah terdapat lembaga kembali dananya. Jadi siapa yang cepat datang, dia lebih dulu dapatkan dana. Maka dalam kondisi kasus-kasus bank buku operasi tahun dia semua moneter dulu, banyak mereka antri ya, untuk mendapatkan dana mereka kembali. Tapi kan yang bisa dikembalikan kan cuma 10% di total dana tabungan. Dan tidak ada reputasi, supaya datang ya bisa cerita semua, yang terakhir nggak dapat bagian. Jadi bukan misalnya semua nasabah dapat mencicil dana sebesar 50 bagi 60, berapa itu? 190% di dananya. Tetaplah dia jatah pendidikan. Ini enggak dijatah. So dulu dicairkan semua. Jadi sisi aset adanya loan yang diberikan dalam kondisi tidak liquid, digunakan untuk memenuhi klaim deposito, sehingga dia harus contoh ini ya, contoh ini nih, ada 10 nasabah nggak kebagian 10 juta. Juta itu sepasang diambilkan dari kredit yang tidak liquid. Kondisi liquid itu kan tempo misalnya sebulan lagi, kita minta narik sekarang. Lagi itu supaya debitur mau membayar cepat, dikasih diskon. Dan isi diskon. Dan diskon itu tentu saja diskon itu akan menambah bank makin nggak kuat untuk beroperasi. Ya. Sehingga nanti tidak semua debitur bisa ya. Jadi kalau dia likuidasi aset yang panjang, kredit diberikan itu dengan diskon itu
dia akan menemukan solvency problem besar, sehingga dia itu akan tutup operasinya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau seandainya semua nasabah pilih datanya dan tidak semua bisa dipenuhi dari case yang ada di bank, kalau tadi kan sekitar 10% dan sisanya terpaksa dijual di kredit itu, diiming-imingi dibeli terus supaya lunasi kewajiban sebagai tempo. Tapi harus pakai diskon kan, diskon itu menyebabkan solvensi jadi masalah karena semua kewajiban pasti nggak terbayar juga. Ya. Yang bikin tambah panik, semua nasabah jadi pengen mencari dananya, akhirnya nggak kuat. Ya. Paling 50% dari sumber dana itu bisa dibagikan. 50% mana? 50% lagi itu tanam di kredit diberikan yang dimana debiturnya nggak punya uang juga untuk bayar kewajiban di tempo apa kewajiban dipercepat ya, nggak dipercepat. Itu bang panik ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasi dengan membentuk lembaga penjaminan dana pihak ketiga. Jadi di sini ada kalau di lembaga regulator bank sentral itu menetapkan program penjaminan kepada bank atas deposito dengan 2 alat untuk melindungi likuiditas risk perbankan. Jadi supaya tenang nasabah, dikatakan ini deposito dijamin. Nanti kalau collab ada yang bayar. Ya. Yang kedua bisa diskon window. Jadi diskon window itu bank sentral memberikan pinjaman kepada perbankan itu untuk mengisi kewajiban. Ya. Ini dua instrumen yang bisa digunakan untuk melindungi kepentingan nasabah. Nah, sekarang coba suruh lihat ya, saya ingin buka laporan LPS kemarin kenapa LPS saya download tapi nggak saya save lupa saya. Ini laporan keuangan. Saya buka LPS ya, lihat laporan tahunannya. Berarti laporan tahunannya tahun 2021. Ini laporan tahun 2020 ini. 2021 belum ada. 2020 ya. Ini laporan tahun 2020 ya. Bahasa itu saya apa? Saya buat ya. Ini laporan keuangan LPS dari itu ya. Kalau kita lihat ya, LPS ini kan menjamin dana pihak ketiga banyak bank. Ya. Itu BNI saja kita bandingkan itu BNI ya. Kita buka lagi. Ini laporan keuangannya LPS bagi 2020 ya. Ini laporan penghasilan komprehensif Altifanya. Altifa aset. Aset LPS itu asetnya 140 triliun. Desember 2020 ya. Tahun sebelumnya 120 triliun, ini 20 triliun. Sedangkan kalau kita lihat ya, ini kalau case cuma 2,7 triliun cuma case ya. Kita 2020. Sekarang mungkin terlalu 4 triliun. Tapi sebagai masih buat saudara ya, buat saudara. Ini laporan keuangan BNI. Laporan keuangan BNI. Laporan keuangan BNI ini. Laporan tahun 2021 sudah ada nih.
terus ada report ya. Ya. Ini laporan keuangan BNI ya. BNI itu asetnya 964 triliun. Nah, ketiganya jumlahnya ekuitas ya. Itu 729 triliun. Ya, 729 triliun ya. Nasabah, simpan nasabah. Coba bayang kalau di jumlah ini tabungan, taruhlah tabungan 70%, berarti kan 50 triliun, 500 triliun. 500 triliun tabungannya. Yang menjaminkan LPS. LPS jamin. Pertanyaannya, hasil LPS lagi ya. Kita dapat sampaikan kuliah hari ini ya. Mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan ilmu yang saya berikan ini. Apakah bisa dia menutup kalau seandainya BNI kolaps gitu Pak, sedangkan dananya LPS itu hanya berapa tadi lupa Pak kalau dananya. Kalau Fania coba jelaskan. Fania. Ya Pak, tidak jauh dari situ Jumianti tadi, jumlah yang di LPS itu sekitar 140 triliun. Nanti untuk yang bantu BNI itu apabila terjadi kolaps dibantu oleh Bank Sentral Pak. Kenapa dibantu Bank Sentral? Karena dibantu sama Bank Sentral karena Bank Sentral itu kan tugasnya untuk ini ya Pak, maksudnya membantu bank-bank agar tidak kolaps. Beda kalau misalkan LPS itu membantu bank-bank kalau misalkan ada duit nasabah yang tidak bisa duit nasabah hilang atau bagaimana gitu resikonya. Kalau misalkan LPS itu nggak bisa membantu sepenuhnya, hanya bisa mengatasi, nggak bisa menyembuhkan gitu Pak seluruhnya. Dan karena tidur siapa juga? Apa dia jelas? Bapak menjelaskan itu Pak mengenai itu LPS yang yang jika dia membantu ketika bank-bank kayak mengalami masalah gitu. Masalah apa? Apa jelaskan 10 menit terakhir. Pak, untuk tadi saya dengarnya untuk LPS itu memiliki aset sebesar 900 triliun dan kalau dilihat dari laporan keuangannya LPS itu sebenarnya LPS itu tidak mampu kalau untuk menutupi kalau bank-bank itu kolaps karena total asetnya itu lebih sedikit karena uang kasnya itu total kasnya itu lebih sedikit karena banyaknya itu tadi kalau saya lihat itu ada di yang investasi LPS itu tidak mencukupi makanya diperlukan bank sentral untuk menutup ya tadi karena total kasnya juga tidak mampu untuk menutupi kewajiban itu Pak. Apa kewajiban apa? Ya Pak, jadi kewajiban perbankan yang harus dibayar buat nasabahnya itu Pak. Apa tuh? Kayak misalnya tabungan. Apa kalau tuh misalkan, contohnya apa tuh? Contoh saya kasih tahu apa nih contohnya? Iya kenapa Pak? Ya contoh banknya itu kolaps. Terus tabungan misalkan bank BNI-nya kolaps, terus nasabahnya itu pada mau mencairkan uang gitu, Pak. Berapa kira mencairkannya? Berapa ya, Pak, tadi? Ngantuk. Coba lancar sih, cuman data nggak jelas. Iya, Pak. Apa silakan 10 tahun terakhir, 10 menit terakhir, Pak. Iya, yang terakhir Bapak jelasin itu tentang aset dari si kasnya LPS itu, sama LPS itu yang bakal
menjamin kalau ada bank sekolah menjamin dana-dana nasabah dari bank kalau bank itu kalau banknya itu kolaps. Terus contohnya itu si Bank BNI yang tadi. Terus tadi pas itu jaringan saya agak tadi saya Farhan. Ya Pak, jelasin Bapak kan tentang LPS Pak, dia nggak bisa, ya nggak ada beda jauh sih soalnya udah pada disebutin tadi beberapa. Dan nutupin kalau misalkan bank itu kolaps karena emang duit kasnya nggak mencukupi berapa tadi? Ngaco tuh perhatiin. Serius perhatiinnya. Endang coba Endang. Coba. Jadi LPS nggak bisa bayar kan karena uang kas LPS-nya itu nggak cukup. Itu bank gagal. LPS itu bisa nggak menutupi kas bank-bank yang ada di Indonesia? Salah satu perbandingan yang Bapak contohin itu Bank BNI. Jadi LPS itu memiliki kas itu cuma 140 triliun, sedangkan di Bank BNI itu kasnya aja udah 500. Apanya dimaksud apanya? Apanya insinya? Iya Pak, jadi Bank BNI itu misalnya kolaps, nah itu LPS nggak bisa menjamin dananya itu karena dananya itu lebih kecil daripada simpanan di Bank BNI itu Pak. LPS hanya punya dana triliun Pak, sedangkan BNI hanya simpanan nasabahnya itu ada 500 triliun Pak. Kecil Pak LPS, jadi tidak bisa menjamin. Tapi berapa sekarang kuliah ke 5 ya? Oke. Pertama si apa? Nindya ini udah nggak datang. Bayu nggak ada. Azra ada. Hadir Pak. Sadam, Hadir, Pak. Patrick, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Maya, Nada Maya. Hadir, Pak. Juliana, Hadir, Pak. Siti tadi ada mana Siti? Koneksinya Pak kayaknya. Koneksinya. Si Linda mana? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Arti, Hadir, Pak. Ramanisa, Hadir Pak. Siti Atika, hadir Pak. Mania, Hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Bulan dari mana? Hadir Pak. Kemudian Silka, Hadir, Pak. apa? Silka ada ya? Retno, Hadir Pak. Farhan. Hadir Pak. Farhan. Nabila, Hadir, Pak. si Niong. Hadir, Pak. Niong. Orang mana Niong? Namanya nih. Manado. Orang Lampung. Oh, Lampung, Pak. Lampung. Adinda, Hadir, Pak. Baila Sofa, Hadir, Pak. Endang. Hadir Pak. Ada belum disebutkan nggak? Ada yang belum disebutkan? Ini nggak ada. Ayu nggak ada. Sini. Linda hadir, Pak. Mana Linda? Tadi Linda? ke lift, Pak. Maaf ya, Pak ya. Mana Linda? Oh, iya. Mana Linda? Ini namanya mana? Ini. Linda mana Linda? Iya, Pak. Linda. Makasih, Pak. Ini. Iya, Pak. Ini kan Lindanya. Iya, Pak. Jadi kamu sinyalnya kayak. Iya, Pak. Sinyal jelek. Saya kemana? Wi-Fi itu pakai apa? Pakai laptop, Pak. Ini, Pak.
pakai data bang seperti itu. Pakai wifi agak mending. Pakai data suka agak stabil. Karena tergantung yang pakai data agak lemah sih. Kalau mau itu saya beli apa yang mobile data itu loh. Nah, itu agak mending tuh, kuat tuh. Mobile data. Jangan pakai data yang HP, kurang kuat tuh. Karena kalau mobile data itu dia khusus untuk wifi kan, hotspot kan, hotspot itu lebih kuat. Kalau sudah belum langganan wifi, pakai itu. Pak Suparta pakai itu, Pak. Apa? Pak Suparta pakai data itu. Saya pakai wifi. Dulu saya pakai itu, semua wifi pakai itu. Cuman nggak kebuang, jalannya terbuang aja, udah banyak. Jadi dulu pakai itu agak mending. Terus sekarang wifi saya kan pakai wifi apa? Bineka yang bukan Bineka apa ya? Pakai apa? Wifi kita apa? Wifi yang di punya Sinarmas dekat rumah saya itu anunya. Apa anunya ini tempatnya. Jadi lebih kuat. Lebih kuat apa nama lupa saya. Yang punya Sinarmas apa itu? Di Sinarmas tahu nggak? Wifi. Nggak tahu. Waduh. Punya Lupa pernah dengar. Punya Sinarmas ya. Sinarmas. Suaramu keras rumah saya, tapi suara saya susah kamu dengar, berarti jaringan kamu itu. Yang kamu kena itu. Itu aja ya. Saya stop aja ini. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Kemarin saya nggak masuk Pak, izin. Terus surat izinnya sudah saya berikan tapi belum terganti Pak Oh di iya, absen di kampus. ya, saya cek lagi nih. Bentar ya. Yang saya cek lagi nih. Kita keempat ya. Iya Pak. Apa itu? Beatrice Pak. Yang lain juga cek nih. Ya. Ini si Beatrix tadi. Iya Pak. Izin. Iya izin Pak. Tika? Terima kasih Pak. Tika mana? Tika ada kayu. Siapa yang pakai izin siapa tadi? Saya nggak ingat saya. Lagi. Muhammad Beatrice, Pak. Hah? Siapa? Muhammad Beatrice. Beatrice mana? Beberapa absennya? Pak tadi maksudnya Sudah, Pak, yang izin tadi, Pak. cuman Beatrice. Gitu. Oh, cuma Beatrice. Oh. Yang kemarin. Kok banyak banget yang masuk, saya berarti kelas lain dong, teh. Kalau ini banyak sekali yang izin itu, ada berapa orang. Berarti kelas satu lagi itu. Di sini cuma satu aja ya? Makasih ya Pak. Ya, oke. Sekarang silakan sudah untuk berfoto lagi ya. Bentar, saya siapkan dulu. Bukan apa grupnya dulu. Mana grup? Apa? Oke, sekarang silakan sudah senyum selebar-lebarnya. Kita mau foto ya. Oke, ini mau dipublish nih ya. Instagram saya proses sempat nih. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke, saya cek dulu ya. Instagramnya apa di WA-nya buat grup ya. Ya. Oke ya. Oke, dengan selesainya absen, selesai foto bersama, maka selesai sudah kuliah pengganti hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan buat saudara, tapi intinya tujuan baik supaya saudara lebih serius belajar. Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sparta. Terima kasih Bapak Sparta. Izin live ya Pak. Ya, Terima sesama. kasih, Pak. Ya, sesama.